Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian nama saya Rudi Satu dengan KAM 245001. Dan kali ini saya akan mengerjakan tugas dari Java, dari pertemuan modul kedua, yaitu mata kuliah PBO praktikum kedua. Dan di sini kita akan masuk aja ke materi modul kedua, yaitu tentang pengenalan Java. Nah, jadi Java itu secara nggak langsung adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi, yang itu bisa dibilang berelasi dengan keluarga sih, kayak C++ atau C Sharp dan lain-lain. Nah, jadi kesamaan dan keunikan Java itu kurang lebih sama kayak C++, yaitu pakai kur awal dan kur akhir, dan juga kayak titik koma sebagai terminator dan lain-lain. Nah, mungkin kita bakal langsung aja ke bagian ininya, penggunaan style Java. Dan sebelumnya, fun fact, Java itu sebenarnya awal mula diciptakan Java itu karena bisa dibilang copy dari Jawa juga. Makanya kenapa logo dari Java itu bentuknya kayak secangkir kopi kan. Jadi bisa dibilang karena dahulu itu saya kurang ingat siapa namanya penemu Java. Oh, James Gosling. Jadi dia tuh karena pengen ngebuat bahasa kayak C++ tapi yang nggak serumit itu, akhirnya dia ngeciptain bahasa yaitu Java. Nah, dan penamaan Java itu karena bisa dibilang karena dia itu lagi ngopi dan dia itu bingung mau namain apa, dan pasti dia lihat Java kayak keren juga namanya, makanya tuh tahu di sejarah awal Java lah. Nah, kita bakal masuk aja ke bagian keunggulannya. Nah, keunggulannya Java itu pertama adalah portabilitasnya. Beda sama C atau C++ yang kode sumbernya dikomposisi langsung menjadi kode mesin. Nah, kalau Java itu bisa dibilang apa? Gimana ya? Java itu bisa dibilang memperkenalkan lapisan abstraksi sebab dia inilah. Jadi kode sumber Java itu adalah Java file atau package yang namanya Java. Nah, kita bakal masuk ke ekosistem dan struktur Java itu sendiri. Nah, Java itu bisa dibilang bahasa yang sesuai namanya sih, OOP, Object Oriented Class, apa, package. Jadi bisa dibilang Java itu adalah bahasa yang kita tuh diwajibkan untuk membuat kelas. Kenapa? Karena dari awal kita ngelakuin codingan kayak string art segala macam package itu, kita tuh udah ngelakuin namanya pembuatan class. Nah, jadi hierarkinya itu buat program Java itu secara umum itu ada deklarasi paket itu kayak package utamanya. Nah, ada import class. Jadi import class dari kelas dari lain, ROS Java API ini yang merupakan status dari Java. Kemudian ini deklarasi kelas dan juga metode utama atau mainnya. Nah, peran Oracle dan NetBeans ID itu adalah memainkan sentral dalam evolusi dan standarisasi Java setelah mengakuisisi Sun Microsystem pada tahun 2010. Kita bisa masuk pada ini, NetBeans kurang lebih tempat compilernya lah kalau buat di Java. Jadi NetBeans ini salah satu compiler buat di Java, kurang lebih kalau di C++ dan lain-lain tuh kayak mungkin di HTML bisa pakai Sublime, dan juga C++ bisa pakai Embarcadero dan lain-lain seperti itu. Nah, fun fact-nya itu, nah ini yang saya jelasin tadi, Java itu terinspirasinya karena dia minum kopi, karena nama awal itu kan Owak, minum kopi, dan dia itu mikir nama yang bagus buat bahasa dia itu apa, dan ternyata terlintas di kepala dia nama yang dia minum, yaitu kopi dari Jawa atau Java kalau orang kenalnya. Nah, kita bakalan, nah, variabel input outputnya itu sebagian besar sama dengan C++, dan juga sih biasa tipe datanya itu bisa bilang sama kayak bilangan bulat itu seperti ini. Jadi ada byte, ada short, ada integer, ada long. Nah, kalau float ini bisa bilang float ini kayak float dan double ini sama kayak int, tapi bedanya dia itu orang ngeluarin atau ngelola sistem yang kayak desimal. Jadi kayak kalau integer kan misalkan 1,5 tambah 1,5 keluarnya 3, atau enggak 2,2 tambah 2,2.
2,4. Dia kalau misalkan kita makainya di in, dia keluarnya bakal 2. Kenapa? Karena itu yang mendekati angka utamanya. Kalau di desimal, dia bisa ngeluarin angka ujung-ujungnya. Kemudian ada char, ini karakter. Jadi buat nyimpan ini satu karakter lah, kayak A, B, C. Ada boolean. Nah, boolean ini bisa dibilang buat nyimpan nilai true dan false. Sama lah kurang lebih buat tipe datanya. Nah, itu kita bakal masuk ke tipe data non primitif. Itu ada kategori objek dan class. Itu ada string, array, class, dan juga ada promosi tipe data seperti ini. Nah, buat operator aritmatikanya itu sama persis kayak di CPP. Jadi kayak operator plus itu buat nambah, minus itu buat ngurang, bintang itu buat kali, dan juga garis miring itu buat bagi. Ini buat modulo, ini increment dan ini decrement. Ini kayak nambah-nambah, ini kalau ngurang. Kemudian operator rasional itu ada ini sama juga, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari ya, kurang dari, lebih besar, sama dengan, lebih dari, sama dengan, ini kurang, sama dengan. Kemudian operator logikanya pun persis sama sih ini kayaknya. Ini dan, and, or, juga not buat boolean bisa. Nah, ini ada operator penugasan atau segmen. Kayak ini buat penugasan sederhana, kayak mendapatkan nilai kayak X dengan 10. Ini kayak X sama dengan 5. Ini misalkan X sama dengan, jadi X itu ditambah sama dengan 5. Jadi X ditambah 5 lah. Tergantung kayak X sama dengan berapa, X sama dengan 3. Jadi X sama dengan, jadi tambah 3. Ini ya sama, ini kayak di atas tadi, ini juga sama. Ini modul. Nah, buat struktur umumnya atau sintaks di Java sendiri itu ada bagian ini, package. Itu dia nggak bukan import sih, kayak ngebuat package atau ngebuat ininya lah, foldernya lah. Ini ada import Java Util. Ini buat import library. Ini kurang lebih kayak import ini sama persis kayak include. Kemudian ada public class. Nah, ini kelas ininya, kelas utama. Kemudian ada public static void main. Ini saya lupa, ini sebenarnya kalau args ini gunanya apa. Cuman ini ya ininya lah, kelas utamanya lah. Harus paket dan juga, jadi ini import pustaka yang sebelah tadi kayak dari pustakanya masuk ke dalam sini kayak Java Util. Kemudian kita masuk ke scanner. Nah, beda sama C++ dan lain-lain, Java ini bisa dibilang scanner itu nggak apa, nggak apa ya, kayak nggak, bukan bawaan langsung dari Java-nya. Jadi kayak kalau kita mau pakai scanner, kita tuh wajib inputin library Java Util dulu. Dan itu pun misalnya kita udah kayak nge-scanner nih, kita tuh butuh kayak penegasan lagi, kayak nih kita ngebuat scanner, namanya scanner nih kayak gini. Kemudian buat metode scanner pembaca tipe data itu kayak gini. Next in itu buat membaca token dari input sebagai in. Jadi artinya selain itu dia bakal membaca sebagai in. Next long artinya sebagai long. Next double juga sama. Boolean itu artinya true false. Next in itu tunggal. Jadi dia tuh bener kayak ya udah kalau lewat tes itu apa? Ya kata tunggal. Kemudian next line itu kayak nggak baca seluruh baris dari input hingga ini dan juga yang lain. Kemudian ada ini metode input lain, GOp Pen. Ini adalah komponen dari pustaka Java Swing yang berfungsi sebagai antarmuka dialografis. Saya belum pernah memakainya sebenarnya. Cuman kalau dari penjelasan kan membuat ideal untuk PC desktop yang tidak menggunakan antarmuka berbasis teks. Ini kurang lebih untuk metode seperti ini. Jujur agak ribet sih kayak ngeliatnya ya, kayak lebih enakan ini apa? Ini lebih gampang outprint line. Kalau nggak sistem outprint lah. Kemudian ada ini buffer reader. Nah, kelas ini lebih efisien untuk membaca input stream besar seperti file karena menggunakan buffer. Jadi dia nggak baca apa
itu hanya membaca teks per baris.